Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Anwar Fatoni, LCMA, saya di IF selaku Kepala Program Studi Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Kepada yang terhormat Ibu Tati Handayani, SEMM, selaku dosen pembimbing magang. Kepada yang terhormat Ibu Lili Puspitasari, SEI, MS, selaku dosen pembimbing akademik. Kepada yang terhormat Bapak Ilham Zamzami, Skom MM, selaku mentor lapangan. Dan Bapak Ibu dosen penguji sekalian. Sebelum mempresentasikan hasil laporan dagang saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Amalia Solika dengan NIM 2010 116027, mahasiswa Ekonomi Syariah 2020. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil laporan magang di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar dalam kegiatan magang bersama Kampus Merdeka, Kampus Zakat. Untuk judul laporan magang saya sendiri, yaitu laporan magang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar. Pertama, latar belakang melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa dapat melakukan magang dengan durasi sampai 6 bulan atau 1 semester. Urgensi mengikuti program magang bersama Kampus Merdeka ini sebagai latihan untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja dan bisa menerapkan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Dengan mengikuti program magang dari MBKM juga memberikan manfaat penting kepada saya sendiri seperti meningkatkan kualitas dari segi praktikum, menjadi batu loncatan untuk meniti karir, memberikan pengalaman dan wawasan terhadap dunia pekerjaan, serta dapat memberikan penghasilan tambahan bagi saya sendiri. Nah, selain itu, dengan ikut program magang bisa membuka relasi baru dan berkenalan dengan banyak orang baru dari berbagai latar belakang dan tentunya menjadi syarat penulis untuk melakukan skripsi dan konversi SKS. Program Kampus Zakat merupakan program yang dinaungi oleh Forum Organisasi Zakat dan Asosiasi Program Studi Ekonomi Islam Indonesia. Juga memberikan kesempatan bagi saya untuk saya dan mahasiswa lainnya untuk magang atau simulasi kerja di organisasi pengelola zakat. Nah, tidak hanya mengikuti kegiatan OPZ secara langsung, tetapi juga diadakan rangkaian kegiatan lain seperti webinar series Meet the Expert Kampus Zakat 2022. Las Al-Azhar merupakan lembaga amil zakat, infak, sedekah yang didirikan oleh Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang bertujuan untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan dana sumbangan keagamaan lainnya yang berasal dari para muzaki dan donatur untuk disalurkan kepada mustahik. Alasan memilih magang pada lembaga amil zakat Al-Azhar selain untuk dikonversi menjadi SKS mata kuliah dan pengalaman bekerja pada suatu lembaga sebagai batu loncatan untuk meniti karir setelah lulus nanti adalah untuk melihat secara real bagaimana prosedur kerja di lembaga amil zakat. Kemudian bagaimana dana zakat tersebut dikelola dan bisa dialokasikan secara langsung maupun tidak langsung kepada mustahik melalui program-program yang ada di Las Al-Azhar. Tujuan pelaksanaan magang kampus zakat yaitu satu, untuk menumbuhkan kemampuan personal dan mengasah hard skill maupun soft skill. Yang kedua, sebagai kegiatan praktek lapangan yang dapat dikonversi menjadi SKS mata kuliah di kampus dan sebagai pemenuhan syarat skripsi nanti. Yang ketiga, belajar dan memperluas jaringan di luar program studi atau kampus asal. Yang keempat, eksplorasi pengetahuan dan kemampuan di lapangan selama lebih dari 1 semester. Yang kelima, mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama di perkuliahan ke dalam kegiatan magang. Dan yang terakhir, menimba ilmu secara langsung dari mitra berkualitas dan terkemuka. Manfaat dari program MBKM Magang Kampus Zakat antara lain, satu, mendapatkan pengalaman kerja dengan lembaga amil zakat. Kedua, mengetahui prosedur kerja di dunia kerja khususnya pada lembaga amil zakat. Yang ketiga, mendapat pengetahuan dan wawasan baru serta relasi di luar program studi dan kampus asal. Yang keempat, melatih diri agar dapat memahami dunia kerja dan mendapatkan pengalaman sebagai bekal setelah lulus perkuliahan nanti. Yang kelima, mendapatkan konversi SKS mata kuliah di kampus. Dan yang terakhir, menambah relasi dari kegiatan magang.
Sini ada gambaran umum perusahaan berisi informasi lembaga yang berdiri pada tanggal 1 Desember 2004. Kemudian ada alamat kantornya yaitu di Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Raya nomor 27, RT 8, RW 6, Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Sini juga ada nomor teleponnya beserta website, alamat email, dan media sosial dari Las Al-Azhar itu sendiri. Yang kedua ada profil lembaga. Sini ada sejarah singkat dari Las Al-Azhar, yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar adalah lembaga amil zakat infak sedekah yang didirikan oleh Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang bertujuan untuk mengelola dana zakat, infak sedekah, dan dana sumbangan keagamaan lainnya yang berasal dari para muzaki dan donatur untuk disalurkan kepada mustahik. Lembaga ini resmi dibentuk oleh Badan Pengurus Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar pada tanggal 1 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pengurus YPI Al-Azhar yaitu Haji Rusdi Hamka dan sekretarisnya Haji Nasrul Hamzah melalui SK nomor 79 XII KEP BP YPIA 1425 2004 yang pada awal dibentuk bernama Al-Azhar Peduli Umat. Kemudian ada visi dan misi dari lembaga amil zakat Las Al-Azhar. Visinya yaitu menjadi lembaga filantropi Islam global yang profesional terpercaya dalam pengelolaan dana sosial Islam untuk mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kesejahteraan umat. Misinya yaitu mengembangkan edukasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan layanan berkarakter berbasis teknologi. Yang kedua, mengembangkan program yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal menuju kesejahteraan umat. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penguatan sistem dan manajemen yang didukung oleh sumber daya insan yang profesional. Yang keempat, membangun kemitraan nasional dan global secara berkelanjutan atau sustainable partnership dengan kalangan ABCGM atau akademik, bisnis, government, dan media. Di sini ada program kerja dari Las Al-Azhar. Program kerja Las Al-Azhar ini tuh terbagi menjadi 5 klaster. Ada klaster pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa, yaitu terdapat programnya yaitu Zakat Pride dan Indonesia Gemilang. Pada klaster pengentasan pengangguran dan pemberdayaan usia produktif, ada Rumah Gemilang Indonesia. Kemudian pada klaster perbaikan kondisi hidup yatim dan duafa, ada My Heart for Yatim. Selanjutnya pada klaster pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, dan konservasi lingkungan ada Sejuta Berdaya dan Infralink. Dan yang terakhir klaster penanggulangan bencana dan jaringan relawan ada Formula. Di sini juga terdapat struktur organisasi lembaga amil zakat Las Al-Azhar. Nah, selanjutnya ada job deskripsi selama magang. Nah, kegiatan magang ini dilakukan di Rumah Gemilang Indonesia Las Al-Azhar pada tanggal 12 September 2022 dan berakhir pada tanggal 13 Januari 2023, di mana periode tersebut sudah menjadi ketentuan dari program kampus zakat itu sendiri. Untuk jadwal kegiatan magang ini dimulai dari hari Senin sampai Jumat pada pukul 8 sampai 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian ada pun tugas atau proyek yang diberikan selama magang di Las Al-Azhar. Yang pertama, membuat standar operasional prosedur atau SOP beserta flowchart atau alur bagian. Yang kedua, membuat dan menyusun buku pedoman program pendayagunaan Indonesia Gemilang. Yang ketiga, merapikan dan melengkapi data muzaki di Las Al-Azhar tahun 2017 sampai 2021. Dan yang terakhir, mencari data dan membuat list data komunitas seperti batik dan restoran yang ada di Jabodetabek. Selanjutnya ada permasalahan yang ditemui. Permasalahan yang ditemui ketika menjalankan tugas-tugas tersebut. Yang pertama, pada saat mengerjakan tugas membuat standar operasional prosedur atau SOP, pada program pendayagunaan Indonesia Gemilang mengalami kesulitan sebab masih belum paham mengenai lembaga Las Al-Azhar itu sendiri. Kemudian masih butuh beradaptasi pada lembaga dan harus menganalisis SOP apa saja yang perlu dibuat untuk program Indonesia Gemilang itu sendiri. Nah, untuk itu juga kita perlu informasi lebih. Nah, di sini terjadi
apa kurang informasi terkait program. Nah, seperti rincian kegiatan, seperti apa, kapan, dan bagaimana program itu dijalankan atau dilaksanakan. Yang kedua, kendala dalam mengerjakan pekerjaan merapikan dan melengkapi data Muzaki dari tahun 2017 sampai 2021. Nah, saat harus memastikan apakah nomornya masih digunakan oleh Muzaki yang sama atau tidak melalui get kontak, sedangkan jumlah keseluruhan kontak yang ada itu kurang lebih 14.600. Dan batas pencarian dari aplikasi get kontak itu sendiri adalah 100 nomor. Juga harus melengkapi alamat serta email Muzaki tersebut dengan cara mencari melalui akun sosial media Muzaki berdasarkan nama yang ada pada data yang diberikan oleh mentor. Nah, eh, untuk itu di mana alamat dan email itu tuh biasanya tidak selalu ditampilkan di sosial media karena sifatnya rahasia atau pribadi. Nah, solusinya eh, penulis mengkomunikasikan hal-hal di atas kepada mentor lapangan yang sekaligus menugaskan pekerjaan tersebut kepada penulis. Selanjutnya ada usulan perbaikan atau luaran proyek. Untuk usulan perbaikan atau luaran proyek dari tugas-tugas yang dikerjakan, yang pertama, pada saat membagikan divisi dan tugas untuk peserta magang, alangkah lebih baiknya untuk ditempatkan juga peserta magang tersebut bersama dengan tim divisi yang telah dibagikan kepada peserta magang, agar peserta magang tersebut lebih mudah mendapatkan data informasi yang valid berdasarkan lapangan pelaksana program itu sendiri, dan mudah berkoordinasi agar tidak ada miskomunikasi saat mengerjakan tugas yang berkaitan dengan program dari divisi masing-masing. Yang kedua, usulan perbaikan terkait merapikan dan melengkapi data Muzaki. Nah, penulis mengusulkan untuk lembaga saat ada Muzaki yang membayar zakat di Las Al-Azhar bisa dipersilahkan untuk mengisi formulir kelengkapan data Muzaki, baik melalui Gform atau formulir kertas yang kemudian langsung diinput ke dalam format data Muzaki lembaga seperti dimasukkan ke dalam file Excel khusus untuk data Muzaki yang membayar zakat, infak sedekah, dan wakaf agar data tersebut tertata dengan rapi dan tentunya valid karena diisi langsung oleh Muzaki itu sendiri. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, pelaksanaan kegiatan magang di Las Al-Azhar dengan penempatan di Rumah Gemilang Indonesia, Sawangan Depok pada tanggal 12 September 2022 sampai 13 Januari 2023 melalui program Magang Bersama Kampus Merdeka atau MBKM Kampus Zakat Batch 3. Dengan adanya pelaksanaan magang atau kerja praktik ini, penulis mendapatkan pengalaman berharga serta menambah wawasan baru terkait lembaga milik zakat. Semoga dengan kerja praktik dan dapat menciptakan wawasan baru, keterampilan, kemampuan, serta terjalinnya hubungan yang baik antara pihak-pihak yang terlibat sehingga terwujudnya lingkungan yang komunikatif dan dinamis dalam pelaksanaan kerja praktik yang sebenarnya. Penulis ditempatkan pada divisi program pendayagunaan dan memiliki beberapa tugas pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan diselesaikan untuk membantu pekerjaan pegawai di Las Al-Azhar. Yang pertama, membuat standar operasional prosedur beserta flowchart atau alur kegiatan program pendayagunaan di Indonesia Gemilang. Kemudian membuat buku pedoman program Indonesia Gemilang beserta alat ukur kegiatan program Indonesia Gemilang. Yang ketiga, merapikan dan melengkapi data Muzaki Las Al-Azhar dari tahun 2017 sampai 2021. Dan yang terakhir, mencari data komunitas seperti butik dan restoran yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebanyak 300 data. Untuk saran, setelah melakukan kegiatan magang MBKM bersama kampus zakat di Las Al-Azhar, saran dari penulis untuk manajemen adalah mengalihkan standar operasional prosedur dari segi perlindungan tenaga kerja. Karena SOP dirancangkan mempermudah para manajer untuk mempertanggungjawabkan dan memastikan perlindungan tenaga kerja berjalan dengan sebagaimana mestinya. Perlindungan tenaga kerja di sini itu masih belum ada dalam SOP, yaitu tentang keselamatan kerja dan jaminan kesehatan. Karena pastinya ada pro dan kontra dari masyarakat desa yang akan dilaksanakan program pendayagunaan Indonesia Gemilang itu sendiri, sehingga ada beberapa ancaman yang ditujukan kepada tenaga kerja yang bertugas sebagai pendamping masyarakat di desa yang akan dibina.
Selanjutnya ada refleksi diri. Selama magang di Las Al-Azhar, penulis banyak memperoleh ilmu dan pengalaman baru di dunia kerja, baik dari kegiatan magang maupun proyek yang diikuti oleh penulis. Nah, penulis selalu dibiasakan untuk bekerja sesuai dengan batas waktu penyelesaian yang sudah ditetapkan, dan manajemen waktu menjadi suatu hal yang sangat penting agar kegiatan magang dan perkuliahan dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu, penulis secara pribadi belajar bahwa sebagai peserta magang itu harus memiliki inisiatif. Nah, manfaat yang dapat dirasakan uh, setelah magang di Las Al-Azhar ini uh, untuk bisa diterapkan pada masa mendatang adalah harus bertanggung jawab dan komitmen atas pekerjaan yang telah diamanahkan. Berani untuk berpendapat, berpikir kreatif, berinisiatif, serta harus mampu untuk menganalisa setiap permasalahan yang terjadi. Penulis paham dan sadar bahwa dalam menjalankan kegiatan magang, menyelesaikan tugas pekerjaan yang diberikan, serta dalam menyusun laporan magang ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis masih perlu belajar lagi untuk memperdalam ilmu. Di sini ada dokumentasi dari kegiatan magang selama di Lembaga Ambil Zakat Las Al-Azhar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.